Salam Indonesia, selamat bersiang Jogja TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di siang ini tetap semangat. Akhir pekan yang barangkali membuat Anda bahagia di hari ini. Dan di siang ini kita ada topik klasik tetapi menarik untuk selalu dibicarakan. Tanggal 15 Februari mendatang, 2 hari lagi akan kita peringati atau ada yang memperingati Hari Nasional Pekerja Rumah Tangga. Ini menarik dan menjadi sorotan dari LSM, masyarakat atau pemerhati kaum perempuan. Bagaimana kita lihat kaum perempuan yang ada di wilayah itu sering dipertanyakan apa saja persoalannya, lalu bagaimana hubungan antara PRT dengan majikan atau bagaimana sebenarnya. Kita juga ingin lihat di siang ini apa saja sebenarnya persoalan yang menimpa PRT. Betulkah PRT sudah aman atau PRT sudah sejahtera atau PRT jauh dari kesejahteraan? Kita akan bahasnya bersama Ketua Kongres Organisasi Pekerja Rumah Tangga Yogyakarta. Ada Mbak Aminah. Mbak Aminah, selamat siang. Selamat siang. Baik, dan yang kedua ada pengamat sosial perburuhan AKPH jaringan Janisa gitu ya Mbak Anis ya, atau juga ini sebagai jaringan pengaman korban kekerasan Kota Yogyakarta, ada Mbak Ani Setiawati. Mbak Ani, selamat siang. Selamat siang, Mas. Baik, dan pemirsa, di sesi kedua saya mengundang Anda untuk sharing atau sekedar berkomentar, atau barangkali Anda ingin protes atau barangkali tadi ya dalam kutip terhadap kebijakan regulasi yang barangkali tidak menguntungkan bagi pekerja rumah tangga, atau barangkali Anda seorang majikan yang juga dirugikan oleh pekerja rumah tangga. Saya tunggu di line telepon 027445163 kali atau di 027445173 kali bagi Anda yang berada di luar Jogja. Pertama Mbak Ani, kenapa 15 Februari mengambil hari penting bagi pekerja rumah tangga? Ceritanya gimana tuh? Ya kan sebenarnya ini adalah sejarah yang panjang ya, artinya bahwa selama ini yang namanya pekerja rumah tangga itu belum diakui sebagai pekerja. Kan biasanya di masyarakat kita juga masih menganggap mereka dengan sebutan pembantu rumah tangga. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara pekerjaan, justru teman-teman yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga ini pekerjaannya sangat banyak. Tidak ada kepastian ataupun kejelasan baik relasi hubungan antara mereka maupun pemberi pekerjaan. Sehingga upaya ini sudah ditempuh oleh teman-teman karena faktanya di lapangan banyak sekali sebenarnya teman-teman yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ini mengalami banyak persoalan. Selain karena tidak ada kepastian hukum, karena hubungannya selalu tidak hubungan pekerjaan secara hukum, tetapi lebih dianggap sebagai hubungan kekeluargaan atau sosial. Nah, tapi kenapa harus tanggal 15? Kenapa bukan tanggal 1 atau tanggal 8 Pak, Hari Pers Nasional atau bagaimana itu? Ya, ini kan sebuah pilihan karena sebenarnya kan teman-teman secara internasional mungkin nanti dari Koya akan menjelaskan begitu bahwa kenapa sih pilihannya tanggal 15 Februari gitu. Kok nggak tanggal 14 yang hari kasih sayang gitu ya. Ya, nanti sebenarnya ada sejarah yang panjang yang teman-teman yang konsen langsung nanti digerakkan untuk advokasi pekerja rumah tangga mungkin bisa menjelaskan secara detail kenapa pilihannya tanggal 15 gitu ya. Tetapi ini lebih bagaimana sebenarnya secara internasional itu kan harapannya ini juga bisa dilakukan bahwa pengakuan terhadap pekerjaan teman-teman yang berada di lingkup rumah tangga ini sebagai pekerja, bukan hanya hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial yang sangat artinya ada hubungan profesional di sana gitu ya? Ya, hubungan hukum berupa pekerjaan itu kan pasti relasinya harusnya sama antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan. Tapi faktanya selama ini tidak ada itu hubungan hukum antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan. Tidak ada hitam di atas putih. Jarang sekali. Seharusnya kalau itu sebuah pekerjaan harusnya ada hitam di atas putih. Mbak Amin, kenapa tanggal 15? Sama masih tanggal 15. Apakah itu hari keramat bagi para pekerja rumah tangga itu? Ya, jadi ceritanya begini. 7 tahun yang lalu itu ada pekerja rumah tangga yang namanya Sunarse. Dari mana itu? Ya, itu terjadinya di daerah Kulon Progo. Kulon Progo, gitu.
Nah, si PRT ini mungkin dia kelaparan atau bagaimana, akhirnya dia mungkin kepepet ya Mas Kepepet, ya. okay. Dia kepepet ngambil rambutan itu di meja majikannya itu, dia tidak izin Terus? ya. Terus majikannya marah. Akhirnya si Sunarsi ini sama majikannya marah, dijejeli rambutan sebanyak mungkin sampai dia tidak bisa napas. Akhirnya PRT itu meninggal. Nah, maka pas hari itu, pas tanggal 15 Februari, jadikan momen gitu ya. Terus dijadikan momen sampai sekarang ya. Sekarang majikannya masih hidup nggak itu? Majikannya masih hidup, Masih tapi hidup, ya sudah istilahnya sudah diproses lewat hukum. Oke. Ya. Sudah keluar atau masih sekarang masih ada di sel? Kayaknya sudah keluar ya Sudah Mas keluar, ya. ya. Baik, Itu baik. ya peristiwa itu terus sekarang dijadikan momen untuk memperingati Hari PRT Nasional. Baik, Kayak momen gitu. ketika seorang pembantu barangkali karena kelaparan mengambil rambutan, kemudian sama majikan diberikan lebih banyak lagi Lebih gitu ya? banyak lagi. Lebih banyak lagi. Baik, sekarang kalau kita bicara secara umum, apa Mbak Amin yang sebenarnya dialami oleh PRT lingkup khusus saja di kota Jogja atau di DIY? Apa sebenarnya persoalannya sekarang? Ya, persoalannya itu banyak sekali Mas, terutama sekarang itu karena apa belum adanya undang-undang ya buat pekerja rumah tangga. Jadi istilahnya posisi PRT itu masih posisi kalah istilahnya kayak gitu ya. Kalah atau dikalahkan? Ya istilahnya ya kalau mau kebanyakan ya ngalah ya. Oh, ngalah, soalnya kebanyakan PRT itu terus prinsipnya aduh nanti kalau aku berani otomatis nanti aku dipecat, kehilangan pekerjaan. Mami kita break sebentar. Dan pemirsa kita ingin lihat apakah PRT dikalahkan, ngalah atau memang sengaja pada posisi yang kalah. Baik, bincang hari ini kembali sesaat lagi dan tetaplah bersama kami. Selamat datang di dunia warna M.Co. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna M.Co cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. M.Co merubah yang biasa menjadi luar biasa. Jogja mengerti semua. Anda ingin tahu nggak berapa jumlah PRT di DIY? Berdasarkan data yang direkap atau yang diperoleh oleh Mbak Ani dan Mbak Amin, ini ada 10.000 orang PRT. Ini cukup satu suara aja bisa di kursi di dewan ini. Kalau dikumpulkan kan begitu ya. Baik, tapi kan persoalannya dari 10.000 ini berapa yang akhirnya tadi dikalahkan atau ngalah? Mbak Amin gimana penjelasannya? Ya, mungkin selama ini kalau posisi itu PRT itu tetap posisinya kalah. Karena ya? apa? Karena sebelum kita bekerja, kalau kita tidak punya surat kontrak kerja, otomatis di situ kalau terjadi sesuatu, otomatis PRT itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya, tidak digaji karena
karena pas kita nego tidak ada surat kontrak kerja, begitu majikan tidak gaji, ya tidak ada bukti. Tapi selama ini apa nggak ada pendampingan dari teman-teman LSM dan sebagainya gitu? Ya ada juga sih, istilahnya kalau PRT itu mengeluh, Mbak aku gajinya tidak digajikan, otomatis dari LSM mendampingi menyelesaikan masalah itu. Oke. Iya, kebanyakan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Karena apa? Karena istilahnya majikan juga malu kan, kalau istilahnya dari pendampingan itu sampai ke pengadilan kan malu juga, gitu ya. akhirnya kekeluargaan gitu. Tapi dari sekian, katakanlah dari 10.000 PRT di DIY, Mbak Ani, ini ada berapa kasus yang menimpa PRT? Kalau dilihat dari prosentase gitu ya, karena biasanya kasus-kasus PRT ini jarang sekali yang bisa dilaporkan, artinya ke lembaga terpublish, ya, gitu ya, atau bahkan sampai diproses hukum. Tapi menurut temuan teman-teman ada sekitar 50 sampai 60 kasus PRT dalam setahun itu mengalami kekerasan. Tapi saya yakin lebih dari itu. Itu yang terlaporkan ya? Artinya yang bisa terpantau oleh teman-teman. Tetapi fakta di lapangan saya yakin itu bisa lebih banyak gitu ya. Bentuk dari itu. kekerasannya apa sekarang? Sebenarnya bentuk kekerasannya sama ya dengan bentuk-bentuk kekerasan seperti dalam rumah tangga. Karena kita juga punya acuan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa berupa kekerasan fisik, bisa kekerasan psikis, seksual, atau misalnya tidak diberikan upah atau gaji, kemudian tidak mendapatkan haknya untuk cuti atau mendapatkan hari libur, kesempatan untuk misalnya berorganisasi, atau bagi mereka yang masih di bawah umur yang memang terpaksa harus bekerja sebagai pekerja rumah tangga tidak diberikan hak pendidikan. Itu banyak sekali. Pekerja di bawah umur. Iya. Berapa persen dari 10.000 tadi? Ada nggak data itu, Pak? Kalau secara ini ya, maksudnya secara database gitu, teman-teman sepertinya nggak bisa untuk melihat itu. Karena apa? Ini kan wilayah yang kadang-kadang ranahnya adalah domestik, ramah rumah tangga, di mana justru harapannya kita dengan misalnya ada proses bagi mereka di pemerintah itu, ada kebijakan yang mengharuskan setiap orang yang menggunakan jasa pekerja rumah tangga, baik itu yang di bawah umur ataupun dewasa, itu harus melaporkan kepada RT setempat. Kemudian ada kesepakatan, perjanjian dengan wilayah setempat, sehingga kita bisa bicara soal data. Kalau terjadi sesuatu, misalnya di rumahnya Pak X ternyata mempekerjakan pekerja rumah tangganya itu masih di bawah umur. Sementara anak-anak ini kan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak-anak ini masih harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini yang kadang jarang tercapai, dan dia harus ada perlakuan khusus. Artinya dia tidak boleh melakukan pekerjaan yang melebihi kapasitas dia sebagai seorang anak. Ini kan artinya harus ada pemahaman dari pihak pengguna atau mereka yang mempekerjakan anak ini, bahwa anak-anak ini secara tenaga lahiriah juga belum saatnya mereka bekerja, sehingga pekerjaan yang dibebankan kepada PRT yang kebetulan anak tidak boleh sama dengan PRT yang mereka sudah dewasa. Nah, ini harus diawasi. Ada bentuk pekerjaan, ada waktu bekerja, yang ini nggak jelas karena tidak ada MOU-nya biasanya gitu. Mbak Amin, kalau kita lihat dalam konteks katakanlah usia atau pendidikan, dari 10.000 PRT, berapa persentase yang lulusan SD, SMP, atau SMA, atau barangkali apakah ada lulusan perguruan tinggi yang jadi PRT? Ada juga. Ada juga ya? Nah, kebetulan teman saya itu juga dia selain sudah SH, dia juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ini cuma mata-mata atau bagaimana? Ya, dia langsung bekerja. Langsung bekerja kayak mata-mata. Enggak mata-mata. Dia juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Selain itu dia juga jadi pengurus organisasinya. Jadi begini, jadi kita istilahnya bekerja menjadi pekerja rumah tangga, pekerjaan yang halal, Mas. Kan? Ya, daripada kita berdasi tapi korupsi, lebih baik kita jadi pekerja rumah tangga. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Ya, mending begitu ya, daripada orang korup semua kan gitu. Oke, baik. Tapi apakah ada PRT yang korup juga, nggak ada ya? Insya Allah. Bisa nggak? Baik pemirsa, tapi menarik. Baik pemirsa, kita mengundang Anda untuk berkomentar, sharing, atau barangkali Anda seorang di rumah, ibu rumah tangga yang juga menggunakan jasa dalam tanda kutip
PRT. Satu ngundulan telepon 45163 kali atau di 0274 45173 kali. Mbak Ani, kalau kita lihat katakanlah dari tadi 10.000 ada komposisinya, ada lulusan SD di bawah umur dan sebagainya gitu. Kekerasan seksual. Yep. Berapa persen dari yang menimpa itu? Sekali lagi saya tegaskan, kenapa kita tidak bisa bicara soal angka pasti? Karena selama ini yang namanya pekerja rumah tangga itu berada di wilayah domestik. Kesadaran masyarakat gitu ya untuk melaporkan kasus-kasus. Yang terlapor berapa? Yang terlaporkan berapa? Kalau saya nggak bisa bicara soal persentase gitu ya, karena biasanya pun kasus kekerasan dalam rumah tangga itu pun yang tidak berbentuk seksual itu aja agak sulit, apalagi yang seksual, yang ya, seksual ini gitu masih ya. dianggap sesuatu yang nanti menimbulkan aib. Tapi memang ada ya Mbak Nia? Ada dan ya? ada yang dilaporkan begitu, tapi kita tidak bisa bicara persentase. Oke. Tuh. Dari 1 atau 2 kasus PRT yang mengalami korban kekerasan seksual, pelakunya itu adalah suami dari istri atau sepupu, konaan atau bahkan anak. Bagaimana? Semuanya bisa punya peluang menjadi Semua pelaku. bisa punya Iya, Mas, peluang. karena kita berada di tempat yang rentan terhadap kekerasan. Misalnya saja perempuan ya, posisinya sangat rentan, berada di dalam wilayah keluarga yang dimana secara psikologis kita sangat subordinat karena kita pekerja, beliau yang beri pekerjaan. Secara sosial stratanya juga berbeda sehingga rentan sekali kepada mereka, baik perempuan maupun anak, bekerja dalam sebuah keluarga. Dan peluang yang menjadi pelaku itu tidak hanya majikan, istilahnya suami pemberi pekerja, bisa tapi orang lain bisa juga siapa ya? saja yang ada di rumah itu. Bahkan mungkin orang lain yang tidak ada berada di rumah itu, misalnya suatu hari punya relasi, ada tamu, kemudian tidak ada orang di rumah, peluangnya besar. Atau barangkali karena PRT-nya yang menggoda gitu, enggak ya? Enggak bisa dong. Enggak bisa ya? Sama ada PRT yang nakal gitu, menggoda gitu, enggak ada ya? Karena apa? Terjadinya kasus kekerasan ini, kita tidak bicara peluang itu bukan peluang karena godaan, tetapi saya tidak sepakat itu peluang itu karena memang kondisi. Dan pelaku ini punya moral yang tidak bagus. Kalau bagus, apapun peluang itu dia tidak akan mengambilnya. Artinya memang ada kesempatan buruk yang dilakukan gitu ya. Dan otaknya sudah buruk gitu. Baik, ini agak marah ini Mbak. Anda laki-laki makanya jangan melakukan PRT ini, mati Mbak, ini marah ini. Mbak Amin, kalau tadi tadi kan juga sebut soal upah, ya kan? Dari hasil pengamatan teman-teman itu, upahnya paling sedikit berapa, lalu katakanlah paling besar berapa itu? Ya, kalau di lapangan itu yang paling kasihan sekali itu teman-teman yang belum mau ikut bergabung di organisasi ya. Mereka belum tahu aku harus gaji segini itu cukup enggak, tapi mereka istilahnya nerimo gitu. Berapa sih gajinya? Iya, ada yang 250 per minggu, per bulan? Per bulan, ada yang 300. Tetapi teman-teman yang sudah masuk di dalam organisasi, mereka sudah bisa nego. Jadi UMP gitu? Betul, kalau sudah bisa nego, terus daya tawarnya juga bisa tinggi. Karena apa? Karena di situ mereka sudah istilahnya ada keahlian yang diperoleh di organisasi. Jadi apa haknya mereka tahu, apa pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan juga harus jelas. Mbak gitu. Amin, fasilitatornya siapa sih ketika dia masuk ke sana? Apakah karena memang secara kebetulan ngomong-ngomong aku butuh PRT lalu masuk, atau memang ada yang mengantarkan ke sana biasanya? Ya, untungnya kalau di KOJ itu ada mereka telepon, biasanya ke telepon ke saya atau ke teman saya, Bu, aku mau cari PRT, ada ndak? Oh ya Bu, ada. Tapi istilahnya kalau lewat organisasi kami harus ada perjanjian Bu, harus ada kontrak kerja. Nah di situ nanti isinya itu antara hak dan kewajiban PRT juga hak dan kewajiban majikan. Nah nanti di situ juga istilahnya ada saksi gitu. Jadi sudah ditandatangani kedua belah pihak dan di situ ada saksi dari organisasi. Ini juga aman bagi PRT dan enak bagi majikan. Iya, jadi dua-duanya posisinya aman. Gitu. Kalau kita lihat masyarakat di DIY Mbak Ani atau Mbak Amin, sebenarnya apakah ada keinginan tersendiri, misalkan ada seorang majikan, aku pengen loh PRT yang begini-begini, apakah ada semacam keinginan seperti itu? Betul. Biasanya kayak gini,
Bu, saya kepengen PRT-nya yang profesional. Istilahnya saya tidak usah ngajari dari nol, tapi mereka langsung bisa kayak gitu. Oke Bu, tapi ya itu istilahnya ongkosnya juga, bayarannya juga lain-lain. Karena ada lebih sisi lain. Ya. Apalagi kalau istilahnya PRT yang belum sama sekali belum ada pengalaman sama PRT yang sudah profesional, tarifnya juga lain. Gitu, baik. Ya. Kalau PRT itu, kalau kita mau regulasi hukum atau ketentuannya itu lebih dekat ke SKPD-nya Dinas Sosial atau Dinas Tenaga Kerja. Jadi jangan jauh dulu, jangan jauh. Kita break sebentar pemirsa dan tetaplah bersama Bincang hari ini. Kami kembali sesaat lagi. Ini bukan buku akad nikah ini ya. Ini warnanya hampir sama sih, merah sama hijau gitu ya. Tapi ini yang saya bawa ini adalah buku saku, bacanya pedoman pekerja rumah tangga. Ini sudah di peraturan gubernur yang sudah tantangani tanggal berlaku. Ini nomor 31 tahun 2010 dan tanggal 1 Oktober 2010. Kalau ini saya balik, ini ada pemirsa, ini menarik. Contoh format perjanjian kerja. Ini sudah ada ya. Artinya kalau Anda ingin menggunakan jasa PRT, ya inilah ada ketentuan yang memang sudah harus dilaksanakan. Pertanyaannya sekarang, ini kan sudah ada legal formal. Sejauh mana kesadaran masyarakat menggunakan ini, Mbak Ani? Ya. Sebenarnya kan pemerintah sudah sangat respon ya, walaupun itu di tingkat provinsi, artinya sebenarnya bisa digunakan oleh seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, dan khususnya kita juga sangat appreciate dengan kota Yogyakarta karena langsung juga membreakdown itu dengan peraturan wali kota. Mas Perwal ya? Ya ada juga untuk mengatur bagaimana sebenarnya pekerja rumah tangga. Tetapi memang ada persoalan di lapangan gitu. Saya yakin kenapa nggak apresiasi pada Gunung Kidul, Bantul, Pulau dan Sleman? Mas, harusnya ya. Untuk mendapatkan ini aja kita udah berdarah-darah. Pelan-pelan dong, udah jatuh bangun. Coba anggota dewan ingat nih, ada yang mau menggerakkan. Kita harus kabupaten lain juga harus ada ya. Mengikuti ini. Dulu nggak, saya tanya, apakah ada hak inisiasi dari dewan atau legislatif terhadap pergub waktu itu? Awalnya itu kita langsung perda, Mas. Langsung perda. Advokasinya, draftnya semuanya kita juga melibatkan semua. Dewan dulu nggak? Iya dong, diundang, semua Dewan merespon gitu. Tapi dalam proses ya? regulasi itu kan ya tahu sendirilah. Ada banyak persoalan di tengah jalan, bagaimana pemahaman juga di tingkat legislatif ataupun eksekutif yang menganggap ngapain sih ini pekerja rumah tangga harus diatur-atur. Dulu pernah ada. Kalau di provinsi ada 55 katakanlah itu. Berapa persen yang menolak ini? Yang menolak itu? Ini dulu. Ya awalnya banyak. Sampai sekarang? Itu banyak dong. Masih gini, kesadaran yang menganggap ini udah bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun ya, oke, baik. Kita mencoba untuk bagaimana legislatif maupun eksekutif merasa bahwa ini penting untuk diberikan regulasi, itu pun sangat berat. Sehingga yang kita lakukan ya akhirnya sampai akhirnya direspon oleh gubernur dengan adanya pergub, ya tetap itu sebuah reputasi. Walaupun kita berharap ini juga dari DPR merespon sehingga bisa menjadi perda yang bisa dipegang oleh seluruh masyarakat. Karena saya yakin ini pun mereka gitu ya yang menggunakan jasa PRT belum tentu menggunakan acuan itu, begitu kan? Karena acuan ini dianggap barangkali merugikan pengguna atau bagaimana? Ya banyak hal yang sulit ya. Ya kayak istilahnya pikiran majikan terus PRT banyak tuntutan gitu. Kenapa Mbak Amin sama Mbak Ani nggak nyemprit? Sudah itu nggak cuma sempret selang. Sudah itu ya. Tapi nggak pada denger ya? Nggak denger, baik. Oke, Mbak, sekarang tadi kan kita bicara yang artinya bagaimana perjuangan PRT harus diperjuangkan. Tapi mohon maaf, sekarang saya harus bicara supaya adil nih ya, supaya adil nih. Kadang-kadang dari pembicaraan saya dengan beberapa masyarakat, ada juga yang kecewa dengan PRT. Misalnya antara lain mengambil barang tanpa izin, atau sering keluyuran, atau sering ke mana-mana itu tanpa izin majikan.
Mbak Ani komentar dulu dong Mbak Amin. Ya. Mungkin kalau menurut aku istilahnya tidak semua PRT kayak gitu ya Mas. Memang istilahnya kita juga manusia biasa. Mungkin ada yang menyadari aku itu bekerja, tapi ada juga istilahnya ada juga PRT yang kurang tanggung jawab gitu loh. Betul, ya. betul. Tapi dengan adanya surat perjanjian ini, di situ kan nanti ada saling mengikat ya. Betul, ada saling sanksi. Iya, kalau dari istilahnya salah satu ada yang melanggar, ada sanksinya kayak gitu. Jadi istilahnya surat kontrak kerja ini juga besar manfaatnya kayak gitu. Istilahnya PRT juga ngerti tanggung jawab, kewajiban dan haknya. Begitu juga dengan majikan kayak gitu. Pernah nggak ada kasus Anda saya PHK gitu, pernah nggak? Banyak sekali. Banyak Mas. itu. Ya. Banyak sekali. Ada kalau misalkan PHK apakah ada pesangonnya Mbak? Ya, untungnya kok tidak Mas. Tidak ya. Untungnya kalau dipecat ya pecat saja. Untung itu cuma dipecat, kadang gaji juga tidak dikasihkan. Itu yang terjadi di lapangan kayak gitu. Ya baik. kalau istilahnya majikan sudah tidak cocok, ya sudah pulang. Nah, Justru itu kan harapannya ini Mas, makanya kenapa kita mengadvokasi harus ada kebijakan sehingga ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini kan nanti akan memudahkan kita menunjukkan ini loh hak dan kewajiban, sehingga ketika ada persoalan misalnya kita tidak hanya bicara PRT yang buruk-buruk begitu ya, mencuri atau mungkin kasus sekarang yang lagi heboh RT-nya melakukan pembunuhan, itu kan membuat image pekerja PRT, ya? menjadi rendah dan orang dengan enak, oh itu kan faktanya kita nggak seenak. Justru karena kita tidak ada regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum, apa sanksi dan hukumannya ketika seseorang melakukan kejahatan. Itu yang kita kejar gitu. Karena apa? Kalau yang melakukan kejahatan ini PRT, wah expose media besar-besaran. Kemudian orang image-nya menjadi ini loh, ternyata kalau kita ngambil PRT sembarangan nggak aman buat kita. Mending ke agen dan sebagainya. Tetapi kalau pelakunya adalah pemberi jasa, tidak memberikan upah, tidak memberikan pekerjaan yang jelas, namanya pekerja rumah tangga diberi pekerjaan dari subuh sampai subuh lagi gitu kan, nggak ada batasan waktu, nggak ada tuh orang yang ribut gitu. Ini Mbak Ani protes lagi kan, Mbak Ani protes lagi nih. Iya, kalau ini ada sekali misalnya kayak nyuri rambutan sampai gitunya gitu kan. Oke, tapi dia baik. mengalami kekerasan, luka-luka nggak ada yang Tidak ada yang protes. Baik. Pemirsa, barangkali Anda juga menemukan kasus yang sama, atau barangkali Anda merasa dirugikan dengan PRT, atau Anda PRT yang dirugikan oleh majikan. Ini tempat pas kita berkomunikasi. Saya tunggu di line telepon 027445163 kali atau di 027445173 kali. Mbak Amin, kalau kemudian kita akan ada pertanyaan. PRT itu kebanyakan sudah masih single atau sudah berkeluarga? Ya. Pertanyaan berikutnya, mana yang paling banyak diinginkan, yang sudah berkeluarga atau yang masih single gitu? Maksudnya yang diinginkan Oleh pengguna majikan? jasa. Oh. Ya. Ya tergantung majikannya. Kadang pengguna jasa kalau mereka itu kebanyakan ada yang tenang kalau aku itu istilahnya punya PRT yang sudah Berkeluarga, gitu oke. juga ada. Tapi juga ada yang pengguna jasa yang punya pikiran kalau aku mencari PRT yang masih single, otomatis tidak terlalu repot mengurusi keluarganya PRT. Oke, Ada yang juga baik. gitu. Oke. Ya. Artinya memang tinggal pilihan ya, Iya, pilihan. betul. Mbak Ani dan Mbak Amin, ada masyarakat itu membedakan apa ya bedanya babysitter dengan PRT. Mbak Ani gimana? Ya, sebenarnya kan ini lebih kepada profesional gitu ya. Sebenarnya kita juga berharap teman-teman PRT itu juga profesional gitu kan. Dalam arti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amin kalau misalnya mereka nggak punya keterampilan dibayarnya semau-maunya gitu. Sementara kalau mereka misalnya punya skill, kadang-kadang ini ya peluang untuk mengalami kekerasan kan karena itu ya. Misalnya dia disuruh menggunakan mesin cuci misalnya, sementara seumur-umur nggak pernah menggunakan, tapi tidak diajari, sehingga ketika terjadi kesalahan dia dimarahi kemudian mengalami kekerasan. Nah ini kan sebenarnya untuk meningkatkan
daya tawar teman-teman memang harus dibekali itu. Salah satu bentuk bekal secara khusus adalah baby sister gitu kan, karena baby sister ini kan spesifik, dia pasti pekerjaannya ngurusin baby gitu kan. Nah dengan PRT yang biasanya selama ini di semuanya gitu ya, itu semuanya nggak ada batasan, yang ngurus anak, yang masak, yang nyapu. Pinter dong semuanya diurusin. Nah gitu. harapan kita gitu kan, dengan adanya perjanjian kontrak kerja itu batasan pekerjaannya jelas, jangan semuanya dong gitu kan. Nggak ada misalnya dia harus masak, harus nyuci, harus nyapu, atau itu dituangkan di dalam ada tupoksinya juga ya. Iya dong, dalam perjanjian kerja awal itu di situ harus jelas apakah mengasuh anak dan sebagainya itu bagian dari pekerjaan PRT atau memang mengasuh anak ini khusus hanya untuk baby sister. Mereka harus itu. Baik, Mbak Ani, apakah PRT itu ada ketentuan yang mewajibkan harus ada di rumah majikan atau bisa misalnya mobile pulang pergi ke rumah gitu? Itu pilihan. Oh, pilihan. Kan artinya bahwa ada teman-teman yang memang harus tinggal di rumah majikan atau di rumah pengambil jasa ya. Nah ini yang biasanya rentan gitu ya terhadap eksploitasi karena nggak jelas pekerjaannya. Misalnya dia bangun harus bangun duluan, menyiapkan semuanya, kemudian nanti keluarga pergi, dia juga harus saya mengasuh anak dan sebagainya. Sementara kalau teman-teman yang keluar atau pulang itu kan lebih jelas waktunya. Misalnya dia datang jam 6 sampai jam 6 sore atau jam berapa. Nah itu harus jelas. Baik, kita beri sebentar dan pemirsa kita ingin lihat nanti apa yang kemudian harus dilakukan. Langkah konkret, regulasi penting bagaimana mengamankan PRT ini dari segala bentuk yang merugikan PRT. Kami kembali sesaat lagi. Nah pemirsa, kita udah sampai nih di Pantai Ngitun. Nah pemirsa, yang spektakuler dari Pantai Jugani ini adalah air terjunnya. Keberagaman budaya Nusantara, seni, tradisi, dan berita terkini. Dengan box MPEG Digital MP4 Indonesia Network, semua saluran TV free to air via Telkom One atau C-band dapat diterima dengan lebih jernih dan jelas. Dengan box Indonesia Network, Aceh TV jinojut disaksikan di seluruh Aceh. Anda bisa menyaksikan Sriwijaya TV. Pemirsa tiasa nyakseni Bandung TV nganggo box Indonesia Network. Bandung TV ayeuna tiasa ditonton ku sadaya masyarakat Jawa Barat. Hurip Sunda. Kanthi box Indonesia Network, samangke Jogja TV saged dipun semak saking saindenge Ngayogyakarta lan Jawa Tengah. mawi box decoder Indonesia Network sakmenika Cakra Semarang TV saged dipun pirsani wonten ing sedaya wilayah Jawa Tengah. Gawe box Indonesia Network, Surabaya TV saiki iso ditonton wong sak Jawa Timur. Dan Anda juga bisa menonton Bali TV dan channel free to air lainnya. Dengan box Indonesia Network, dapat Anda saksikan televisi ke ruangan Anda dari Sabang sampai Merauke, bahkan Asia Pasifik. Dengan box Indonesia Network, dapat Anda saksikan televisi ke ruangan Anda dari Sabang sampai Merauke dan belahan Asia Pasifik. Ganti segera box decoder Anda dengan box MPEG Digital MP4 Indonesia Network. Dapat dibeli di semua toko parabola di kota Anda. Di buku ini sekali lagi saya bacakan di berapa nih? Ada hal penting
Peran dan tanggung jawab Ketua Pengurus RT RW atau sebutan lain sebagaimana poin yang di atas. Artinya memang pengurus RT RW itu memiliki salah satu tugasnya mencatat surat-surat dari hubungan kerjasama antara majikan dan PRT. Hanya sekarang, sekali lagi, kalau misalnya sekarang RT RW tidak tahu, ini lemahnya itu ada di mana sekarang? Mungkin kelemahannya itu karena sosialisasinya itu yang belum sampai ke mereka. Padahal ini dari tahun 2010 ya. Betul, iya. Itu sulitnya menembusi PRT-PRT yang idenya di pinggir-pinggir kota mungkin ya. Di pinggir kota gitu. Betul, kenapa nggak ada kumpul-kumpul bareng PRT gitu? Sering ya? Ya sering juga, tapi ya namanya istilahnya RT RW itu kan ndak ada apa ya, ndak ada honor. Kadang mereka juga malas juga ngurusi kayak gitu. Tuh ngapain aku ngurusi kayak gitu toh, nambah-nambah pekerjaan aja ada yang kayak gitu. Oke, ini akhirnya juga jadi hambatan juga ya Mbak Ni ya? Ya, yang pasti kan sebenarnya kalau ini itu ya artinya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya SKPD yang menjadi leading, misalnya kalau di provinsi itu memang dilakukan secara administratif, mereka punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Tetapi kan selalu saja misalnya ada hambatan yaitu soal keterbatasan anggaran. Kalau sosialisasi mungkin mereka akan waktu itu saya ikut sosialisasinya di mengundang juga dari instansi terkait dari kabupaten kota se-DIY. Tetapi kan tidak sampai melibatkan pada tingkat yang paling bawah karena di situ justru yang ditekankan adalah RT RW di mana itu adalah struktur pemerintah yang paling bawah. Ini menjadi tanggung jawab sebenarnya pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota untuk mereka yang melakukan ke situ dan juga harus istilahnya ini harus diterap menjadi kebijakan di kabupaten dan kota. Kota sudah lakukan itu dan bahkan sudah mengundang RT RW sekota bahwa mereka ini loh dengan adanya regulasi ini dan di kota juga ada perwalnya, mereka punya kewajiban baru sekarang, dianggap kewajiban baru buat mereka bahwa ketika ada proses penggunaan jasa di wilayah mereka, mereka harus tahu. Mereka adalah pihak yang nantinya menjadi leading kalau terjadi sesuatu dan memegang semua dokumen seandainya di wilayah mereka itu ada pengguna jasa PRT. Ini yang harus dilakukan. Dan itu harus terus-menerus. Dan sekali lagi, kalau ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tentu saja nanti selalu akan keterbatasan anggaran. Kenapa? Ini adalah kesadaran dari pemberi anggaran. Misalnya nih, eksekutif mengajukan anggaran tahun ini di kota untuk sosialisasi perwal tentang PRT seluruh kota. Jadi anggarkan RT-nya ada berapa ratus, ada sekian ratus, 600 RW misalnya. Nah, kalau ini tidak direspon oleh pemberi anggaran yang mulia anggota dewan, tentu itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh teman-teman yang memang punya komitmen dengan tidak ada tadi itu penganggaran. Nah, ini kan problem gitulah. Karena yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kebijakan. Berarti problemnya di dana atau kebijakan sekarang? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, ada dana kalau tidak sensitif, tidak punya kebijakan, nggak akan ada artinya. Tapi begitu ada kebijakan, kalau itu juga tidak disosialisasikan kepada masyarakat juga nggak ada gunanya. Tetapi paling tidak gitu kan kesadaran untuk ada pegangan ini yang perlu kita respon positif sehingga siapa sih sebenarnya yang mau punya komitmen untuk mungkin teman-teman KOI bisa mensosialisasikan itu kepada teman-teman yang dan itu kan butuh waktu, Mas. Butuh waktu ya, tapi kan nggak butuh waktu sampai 5 tahun kan? Enggak. Mbak Amin, saya kembali ke belakang lagi lah. Animo masyarakat menggunakan PRT dalam kurun katakanlah 2 tahun terakhir, bagaimana kondisinya? Ya, selama ini kondisinya bagus ya istilahnya. Bagus gimana? Bagus. Istilahnya enggak banyak apa ya, enggak banyak masalah, enggak banyak istilahnya teman-teman juga enggak pada ngelapor kalau terjadi permasalahan-permasalahan. Juga malah mereka juga istilahnya memperbincangkan kalau apa istilahnya masalah upah, masalah hak itu sudah kebanyakan sudah terpenuhi. Kalau masyarakat pengguna jasa PRT ini semakin meningkat atau semakin turun? Semakin meningkat ya, soalnya sekarang itu begitu pengguna jasa itu istilahnya menjadi apa ya, orang sibuk lah.
istilahnya gitu. Kalau tidak ada PRT mereka juga tidak bisa jalan kayak gitu. Jadi di situ peran PRT itu memang sangat berarti bagi mereka yang sudah istilahnya apa ya, tidak bisa membagi waktu di rumah sama pekerjaan. Jadi mau tidak mau melibatkan PRT. Ya, Oke, gitu. kalau kemudian saya harus mengatakan ada sisi strategis peran PRT di keluarga. Nah, Mbak Ani kadang-kadang kan tadi meski sudah disampaikan PRT harus ada bekal, apakah ilmu, skill atau oke lah kita dorong agak intelektual lah gitu, agak intelektual gitu. Di mana letak kesulitannya sekarang? Ya. Biasanya kan begini, karena di dalam masyarakat kan masih berlaku bahwa pekerjaan itu ada stratanya begitu ya. Bagi mereka yang maaf secara pendidikan, secara pengetahuan begitu, mereka mungkin tidak bisa mengakses karena kondisi ekonomi mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya, sehingga pilihan yang mungkin dianggap pilihan yang paling terakhir itu adalah menjadi pekerja rumah tangga dengan segala macam konsekuensinya. Saya yakin kalau ditanya apa cita-cita, nggak ada yang mau jadi PRT, Mas. Pasti dokter, guru, dan sebagainya. Tapi faktanya kan itu yang terjadi. Sehingga memang kita berharap bahwa nantinya pilihan menjadi PRT itu adalah sebuah kesadaran yang profesional. Ketika seseorang menyatakan saya berpendidikan tinggi tapi saya memilih pekerjaan sebagai PRT dan saya bangga dengan pekerjaan saya karena memang saya pantas dihargai, itu yang harusnya terjadi. Baik, sekarang Mbak Ani, Mbak Amin, adakah korelasi antara semakin banyaknya PRT dengan angka kemiskinan? Ya, mungkin kalau istilahnya banyak PRT itu ya karena istilahnya kita memilih PRT itu ya karena didorong dorong itu ya, dorongan ekonomi, dorongan istilahnya pendidikan ya, mau tidak mau ya itu tadi kita larinya ya sudahlah kita menjadi pekerja rumah tangga. Tetapi, apakah teman-teman rekan-rekan wanita perempuan yang jadi PRT itu dari keluarga miskin atau memang semuanya miskin? Tidak juga, tidak juga ya. Tidak juga, istilahnya mereka itu tidak, istilahnya mengaku pekerjaan PRT itu pekerjaan yang mulia. Jadi mereka pun walaupun ekonominya tidak, istilahnya tidak miskin-miskin amat ya, mereka pun ingin menjadi pekerja rumah tangga. Oke. Ya, jadi di DIY yang dari 10.000 tadi itu yang dari DIY berapa persen sih? Atau semuanya memang dari DIY atau dari luar DIY? Kebanyakan ada juga yang dari luar ya Mbak ya. Ada dari luar ya? Iya. Oke, baik, gitu. dari luar. Nah sekarang Mbak Amin, apa yang kemudian harus dibenahi supaya ada sistem atau regulasi yang mengamankan PRT ini? Ya, mungkin yang perlu kita benahi yaitu kita merekrut PRT di DIY ini ya sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena mereka yang belum kita rekrut itu, yaitu kalau terjadi sesuatu mereka enggan mau melapor kemana. Jadi mereka kebingungan. Jadi yang selama ini kita lakukan organisasi SPRT ya, yang kita lakukan di DIY yaitu kita melebarkan sayap bagaimana kita bisa merekrut semua PRT 10.000 tadi itu bisa masuk di dalam organisasi. Namanya selama ini sayapnya masih kecil. Ya, istilahnya lumayan banyak juga, tapi belum semuanya. Oke, baik. Nah sekarang katakanlah kalau ada pertemuan di Jogja, pengalaman Mbak Ani, pernah ada kongres PRT hanya di aja lah katakanlah, bukan nasional gitu, pernah nggak? Ya kan teman-teman ada organisasi PRT di Jogja. Kemudian saya lihat juga teman-teman ini proses untuk advokasinya kan kenceng gitu. Nah sebenarnya ini kan memberi penguatan kepada teman-teman yang menjadi PRT itu punya wadah untuk mereka menyalurkan aspirasi. Kemudian juga tadi sampaikan Mbak Amin, jika terjadi sesuatu kita sudah bisa mengadvokasi gitu kan, karena harapannya juga seperti pekerja-pekerja yang lain kan banyak nih pekerja pabrik X gitu, mereka punya serikat pekerja, sehingga itu adalah wadah untuk mereka berorganisasi tidak hanya sekedar untuk mengekspresikan diri, tetapi lebih membentengi diri dari hal-hal yang buruk terjadi. Kalau misalnya ada gaji PRT itu 2 juta, semua akan jadi PRT itu, ya? Itu kita usahakan. Bisa aja. Bisa aja ya? Bisa dong, segala sesuatu bisa memungkinkan. Artinya kan ada semangat. Ya. Jangan dong PRT hanya maksimal UMP kan dong. Begitu kan. Kalau memang dia secara pengetahuan skill dia bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga dengan profesional. Saya yakin kita nggak eman kok ngasih segitu. Tapi semua beres. Semuanya beres. Semua juga tanggung jawab profesional. Apa salahnya? Baik.
Kita berdoa mudah-mudahan kapan kita nggak tahu, mudah-mudahan PRT gaji depan 2 juta. Ya kita harapkan itu. Amin gitu ya. Baik, sekarang Mbak Amin, ini terakhir apa yang kemudian Anda sampaikan, pesankan kepada PRT supaya juga kehidupannya enak, nyaman, tidak merasa terkekam dan sebagainya gitu. Ya, mungkin untuk PRT di DIY terutama saya mengajak marilah kita selalu bergabung dengan SPRT ya. Istilahnya kalau kita nanti sudah bergabung, kita sudah kuat, kita pun istilahnya ini RU-nya juga baru proses ya, sudah di prolegnas, tinggal kita berharap di tahun 2013 ini bisa dibahas, bisa disahkan gitu. Kita yang kita harapkan kemarin itu optimis Mbak, optimis sekali. Iya. Siapa tahu dong nanti anggota Dewan Sibu 2014 nggak mikirin undang-undang. Nah, kemarin juga sudah ada selentingan dari Jakarta itu, kita di tahun 2013 itu insya Allah ya RUU itu sudah bisa disahkan. Itu dulu pernyataan dari siapa? Dulu pernyataan dari siapa itu? Itu kan kita istilahnya juga dari legislatif, ya dari komisi-komisi. Kita kan sering seminar juga di Jakarta, ya membahas RUU itu. Ternyata kepentingnya cuma di prolegnas. Nah, mudah-mudahan 2013 ini sudah goal. Semakin kita berdoa. Terakhir Mbak Anik, apa yang mau sampaikan? Yang pasti kita berharap pemerintah segera membuat regulasi yang jelas untuk memberi kepastian hukum pada teman-teman PRT maupun kita yang menggunakan jasa, karena di sini adalah bicara kepastian hukum, bicara tentang sesuatu yang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kita tidak berharap hanya salah satu pihak yang diuntungkan, relasi yang sama, tapi juga kita berharap teman-teman PRT yang memang mengambil profesi itu juga membekali diri dengan segala hal, khususnya tentu ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu juga penting untuk meningkatkan daya tawar teman-teman PRT. Baik, terima kasih Mbak Anik, Mbak Amin. Sukses untuk terus melindungi PRT. Dan pemirsa, demikian akhirnya hanya satu hal, memang kalau Anda masih bingung bagaimana menggunakan jasa PRT, di tingkat DIY ada pergub, di kota ada perwal, di Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Gunung Kidul saya belum tahu kapan mau ada itu. Tetapi minimal bagaimana dua hal ini bisa menjadi referensi supaya tidak ada persoalan antara majikan dan PRT. Bagaimana PRT damai, majikan enak, nyaman, dan semuanya baik secara positif. Dan mudah-mudahan dengan pergub ini semuanya menjadi pada posisi yang paling indah untuk semua. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Azam Sogadam, selamat sore, salam Indonesia. Madrun, balik.